Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya khusus kepada makhluk-makhluk yang berbentuk manusia tetapi berakhlak iblis. Apa kabar para pembenci ulama? Apa kabar? Jadi membaca sebuah hadis Rasulullah di mana Rasulullah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yufirruna minal ulama wal fuqaha." Jadi segala panjang lebar kita yang bahas tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang akan truk sebuah masa pada umat lun dipuji udro daripada ulama dan fukaha. Tentu kalau bahasa istilah katanya angin tan reduhan ujian piteka. Han mungkin ada sebab dan musabab sehingga urung benci terhadap ulama. Sehingga jika terselidiki orang yang benci terhadap ulama na padumbuh-dumbuh perkara. Yang pertama, anak yang lahir adalah anak bajung. Yang kedua, gua tak lima aga, gua tak mak dengan ayah aga di masahid. Dan yang kelih, orang yang sering pajuh taharim. Yang leboh makhluknya adalah orang yang benci terhadap ulama. Orang yang caci maki terhadap ulama. Ketika anak bajung dan anak petaga kelam, anak yang lahir masahid, anak miak bicah kondom, bocor kondom. Jadi makhluk-makhluknya yang benci terhadap ulama, maka timuh rasa penyakit lamati, iaitu kecemburuan atau iri dengki. Ya, nyo akan nabak manusianya. Nya lahir sebuah kebencian, cukup benci terhadap ulama. Ulama ge motor bengeh. Ulama gapnya gepegat rumah raya bengeh. Ulama ke politik bengeh. Karena hana sama dengan pemikiran ji, hana sama dengan pemilihan ji. Bengeh. Dimusuhi ulama, dicaci maki ulama karena berbeda pandangan politik, berbeda cara melihat. Jika kadang gatin merah-rah kerja ini sebagainya. Kalau ulama kaya timuh rasa kebencian. Sehingga apapun yang dibicarakan oleh ulama, apapun yang disampaikan oleh ulama, hanya item dengan oleh. Orangnya, watatakalan orangnya dipegotlah satu kebenciannya, diajak orang-orang lain dengan doktrin-doktrin. Ya, ulama dunia lah, ulama SUK, ulama Pancasila, ulama NKRI, dan sebagainya. Jadi coba bayangkan, ketika kebodohan dan kebencian telah bersatu, maka yang ada kedengkian di dalam jiwa mereka. Nyo akan dihasut, akan diupayakan. Ya, ilon jawab pertama persoalan. Ketika terjadi kebencian karena dipegah ulama dunia. Motor mewah, rumah megah. Ya kan? Sebenarnya yang geken dengan dunia. Ad-dunya la yanfa'u ilal akhirah. Sesuatu yang hanya manfaat untuk akhirat. Betul tak belum motor, tiap mudina, tiap melunti, tiap babai neng, tiap mudina, tak belum motor, tiap muka tabe, dan sebagainya. Ya hanya manfaat untuk akhirat. Tak pegat rumah lagi katanya dengan peng tabe, tak pegat rumah dengan peng judi, tak pegat rumah lagi katanya lam rumah katanya urang mudina, urang melunti dan sebagainya, urang mabuk-mabuk lah rumah. Hanya manfaat. Yang hanya manfaat untuk akhirat. Tetapi jika tak pegat rumah, tak belum motor, tanya lagi ulama belum motor, belum motor gejak dakwah, belum motor gejak temubut, belum motor gejak takziah, belum motor berangkat untuk ibadah, iaitu gejak masjid dan sebagainya, gejak khutbah. Ini adalah kendaraan yang geeknya untuk manfaat, geeknya untuk akhirat. Gepegat rumah yang raya, di mana dalam rumahnya gepegat sama dia, dalam rumahnya gepegat majlis taklim, dalam rumahnya diihani berat, dalam rumahnya truk urung-urung yang malim untuk duduk di sini. Ini rumah yang gepegat oleh ulama. Kak, tak kaya takalan rumah tanya raya tak kaya. Di dalam kemungkaran, kemaksiatan luar biasa. Tak pegat dunia, padahal hidro sendiri dunia tidak kita sadari. Dan referensi dunia kadang-kadang katanya legasin sembayang tan sibuk paminta rezeki tinggal ibadah. Itu adalah dunia yang hanya manfaat yang ada pupuknya untuk urut akhirat.
Jadi tak pegah tu ulama yang kalagian ulama su, ulama dunia. Dia bangai buta dibutakan oleh sejarah. Jikalau Nabi Sulaiman, cukup kaya Nabi Sulaiman, istana cukup hebat. Pakan hana token orangnya ulamanya nabi dunia ke nabi akhirat. Hana token go. Mereka kan nyatakan yang Nabi Sulaiman nabi dunia. Yang Nabi Daud nabi dunia. Pakan kaya adat. Kemudian 2/3 kekayaan di kota Mekah. So Khadijah binti Khuwailid. So Khadijah binti Khuwailid yaitu isteri baginda Rasulullah SAW. Pekahanan pegah Khadijahnya adalah seorang isteri dunia, isteri Nabi yang mudanya. Kemudian Talhah bin Jubair, orang yang kaya sahabat Rasulullah, pekahanan pegahnya sahabat dunia. Kemudian Utsman bin Affan, orang yang kaya. Kemudian pekahanan pegahnya sahabat dunia. Kemudian yaitu Jubair bin Awam, sira orang yang kaya dermawan, hana pegahnya sahabat dunia. Kemudian sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ulama-ulama yang kaya di masa-masa dile nyata sejarah. Kenapa kita tidak menyebut mereka ulama dunia? Giliran orangnya karena zaman digital, zaman kacanggih. Nah ulama yang kaya kata pegah mereka adalah ulama-ulama so, ulama-ulama dunia. Jadi ditanya orangnya adalah jahi akhirat mana? Menyo ulama dunia berarti tanya jahi akhirat. Ya, jadi tak bencilah timuh rasa kebencian terhadap ulama sehingga dengan kebodohan, dengan iri dengki, kata caci maki ulama dan sebagainya. Itanya tidak sadar bahwa Allah na yang terpegah ulama dunia yang ke yang purna mak katanya itu kerja pelu cara bertauhid yang betul, cara mensuci yang betul, cara mublo baik sampai terjadi riba yang betul dan sebagainya. Cukup letak yaitu ilmu-ilmu yang nabi ulama terhadap mak-mak katanya sehingga mati ke husnul khatimah. Permoh-permoh katanya tayak buat tengku ngai depu cara mensuci, cara ibadah yang betul, cara baca Fatihah yang betul, cara baca cara merno yang ilmu agama yang betul. Cukuplah selamat. Begitu juga anak-anak katanya cukuplah yang terselamatkan dengan ulama-ulama Pancasila yang nanggapnya, ulama-ulama asuk yang nanggapnya. Orangnya agaknya na murid di abu-abu le ulama-ulama katanya nakirim lang gampung-gampung lang pelosok-pelosok untuk neperno anak-anak generasi katanya yang mereka terselamatkan. Mantang tak pegahnya ulama dunia, mantang tak pegahnya ulama asuk, ulama Pancasila. Katanya tinggal itu kadang ide hilua, tadu tak pegat bangai ide hilua sapuatan najasa terhadap Aceh. Baik gara-gara bak tak pegat bak tak nak pertimang merdeka, kabeh tak pusuk mandum ulama, kabeh tak pubruk mandum ulama, kabeh tak caci mandum ulama. Sedangkan tanya pi cuma kawar-kawar tok di luar, buat sapuatan, pegah bak bangsa, perno bak umat, tentang kebencian. Maka Nabi ini pegah yufirruna minal ulama wal fuqaha. Yang kesebab mereka dipuji daripada ulama dan fuqaha. Karena ada kaum-kaum juhala, orang-orang yang bodoh yang membicarakan tentang persoalan ulama, yang menghakimi ulama, yang berbicara tentang keburukan-keburukan terhadap ulama. Maka gepegah li Rasulullah akan Nabi yaitu nakirim leboh bala unang gro katanya. Bala yang pertama dikirim oleh Allah yaitu yarfa'ul barakah min kasbihim. Necabut keberkahan oleh Allah di dalam usaha katanya. Nekalan orangnya kadang-kadang kami tak yang halal, kata pakai bak yang haram. Kami tak yang calo-calo, kata pakai bak judi. Kami tak yang calo-calo, kata tablo sabi. Kami tak yang calo-calo, kata melonti. Artinya peng yang tak gunakan dari iruh yang halal tetapi tidak manfaat untuk akhirat katanya. Tak hana tak pakai tablo tabosak semen ke masjid, hana tablo sabosak semen ke dayah. Tetapi letak maksud yang terpakai daripada harta tersebut, itulah yang disebut yarfa'ul barakah min kasbihim, mencabut keberkahan daripada usaha mereka. Yang kedua yusallitullah taala nakirim pemimpin yang zalim, ya alaihim sultanan zaliman. Yang kelih adalah yakhruju minad dunya bi ghairil iman, mencabut iman li Allah ketika mati.
hati dan waspada.